Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Tentu target pemerintah berat ya. Ditargetkan itu penerimaan negara sekitar 1.743 triliun dan pajak sekitar hampir mirip lah 1.444 triliun. Nah, kalau kita lihat memang dari sumber penerimaan negara di tahun depan, saya kira yang kita lihat di 2020 yang prospektif justru dari cukai tembakau ini yang saya kira kaget, yang saya pikir turun drastis, ternyata sampai kemarin di November ini yang disampaikan tadi Bu Menteri Keuangan itu tumbuh. Saya kira di tahun 2021 masih punya peluang besar begitu, meskipun tidak sebagus 2019, tapi itu bisa menjadi harapan penerimaan negara di tahun 2021. Yang kedua, memang kalau kita lihat flow-nya ada dua hal yang tadi berkurang. Yang pertama PPh 22 impor, yang kedua adalah PPh badan. Nah, kalau kita lihat kalau perbaikan ekonomi cepat, terutama industri mulai pulih, saya kira penerimaan PPh 22 impor akan membaik begitu dan akan bergerak menuju tren positif menyamai tahun 2019 meskipun masih ada gap. Nah, tapi memang sumber penerimaan lain yang menurut saya perlu digenjot adalah terutama bagaimana memang kita memperbaiki basis data perpajakan kita di utamanya wajib pajak, kemudian peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan tentu saja adalah menggenjot penerimaan negara bukan pajak yang selama ini memang tidak terlalu menjadi fokus, meskipun katakanlah dia tidak terlalu turun drastis ya. Kalau kita lihat ya di 2020 memang targetnya itu sekitar 294 dan kita lihat itu cukup baik PNBP kita di tahun 2021. Meski demikian memang kalau kita lihat trennya di 2020 ke 2021 masih ada lag lah, kalau kita lihat masih ada defisit ya bisa sekitar 5 sampai 10% dari apa yang dicapai di tahun 2020. Jadi 2021 saya kira perlu dilakukan lihat perkembangan 2020 yang masih harus banyak diperbaiki. Nah, yang kedua tentu saja harus ada pemerintah melakukan efisiensi terutama di beberapa komponen belanja pemerintah pusat. Saya kira kalau kita lihat tadi sampaikan apa Bu Menteri Keuangan, banyak sekali belanja KL yang tidak terserap dengan baik ya, misalnya infrastruktur sampai November ini belum bisa terserap dengan baik, padahal tahun depan itu adalah belanja infrastruktur yang hampir naik, katakanlah ya lumayan besar ya, sampai 400 triliun, total 400 triliun, ada kenaikan yang saya kira lebih dari 50 triliun dan menurut saya ini harus dilihat kembali apakah dengan pengalaman 2020 ini bisa tercapai nggak target tahun 2021. Dengan cara ini tentu saja akan mengurangi beban defisit kita yang akan meningkat di tahun 2021. Memang ditargetkan 2021 itu minus 5,7 atau kurang lebih 1.006,4 triliun. Tetapi menurut saya dengan komposisi bahwa penerimaan pajak tahun depan akan berkurang, maka belanja negara juga harus dilakukan beberapa hal yang harus diefisiensikan begitu. Apalagi belanja negara ada tambahan katakanlah pembelian vaksin yang sangat besar. Jadi keseimbangan pendapatan belanja ini juga harus seimbang. Namun tetap memperhatikan bahwa tambahan nanti pembiayaan melalui utang tetap harus prudent. Kan trennya harusnya di 2020 itu paling tinggi, 2021 harusnya turun drastis. Nah, itu yang kita inginkan agar fiskal kita tetap terjaga aman begitu.